Gini, ketika Tuhan menaruhkan hikmat tentang panggilan penginjilan ini, gini, saya sudah konfirm dengan suami saya. Suami saya bilang begini, suami saya pendoa. Dia bilang begini, jangan kamu pikirkan soal donatur. Tanda kutip donatur ini berarti orang yang memenuhi materi kita dalam pelayanan. Saya bilang, it's okay, kita pakai uang kita, gitu kan. Kita pakai apa yang ada di kita. Jadi nggak usah pikirkan apa-apa. Jadi ketika saya ngomong kepada mereka yang turun lapangan, saya bilang, nggak usah takut, Tuhan akan pelihara. Oke Bu, sejauh ini memang saya pikir ini luar biasa. Tapi tadi Ibu sempat katakan bahwa mungkin Ibu mengatakan kepada tim Ibu bahwa jangan pikirkan hal-hal yang lain dulu. Yang penting kerjakan bagaimana cara untuk kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi terang yang menjadi garam bagi mereka lewat karakter yang ada dalam diri kita, yang mereka boleh lihat, yang mereka boleh baca. Lalu kemudian yang lain-lain itu kita jangan pikirkan dulu. Oke, ya, saya pikir it's okay. Tapi sebagai orang yang berorganisasi gitu lah Bu ya, sebagai orang yang mempunyai uh, usaha gitu ya Bu ya, untuk melakukan sesuatu tentunya juga ada modal-modal tertentu gitu loh, modal-modal tertentu yang harus kita siapkan Bu. Ya di luar dari modal hati gitu ya, modal pikiran, modal tenaga, waktu. Saya pikir ada 5 hal yang harus menutupi semua ini Bu, termasuk modal materi gitu loh Bu. Nah, apakah sejauh ini Ibu sudah pikirkan kira-kira soal modal materi ini bagaimana kira-kira untuk mendongkrak atau untuk menopang ini boleh berjalanannya program yang sedang Ibu rencanakan ini, kira-kira gimana Bu Lian? Oh Ya. iya, jadi kalau untuk yang menopang untuk program ini, gini, ketika Tuhan menaruhkan hikmat tentang panggilan penginjilan ini, gini, saya sudah konfirm dengan suami saya. Suami saya bilang begini, suami saya pendoa. Dia bilang begini, jangan kamu pikirkan soal donatur. Tanda kutip donatur ini berarti orang yang memenuhi materi kita dalam pelayanan. Saya bilang, it's okay, kita pakai uang kita, gitu kan. Kita pakai apa yang ada di kita. Jadi nggak usah pikirkan apa-apa. Jadi ketika saya ngomong kepada mereka yang turun lapangan, saya bilang, nggak usah takut, Tuhan akan pelihara. Saya bilang, ketika memang benar-benar Tuhan izinkan atau Tuhan kirim orang yang benar-benar mau menopang pelayanan kita, itu nggak masalah buat Tuhan. Dan buat saya nggak bisa menolak. Karena memang pergerakan ini tanpa dana pun nggak akan bergerak. Karena ketika mereka memberikan diri mereka untuk memenangkan jiwa, untuk full dalam penginjilan ini, itu tanggung jawab saya sebagai orang yang mengutus, orang yang mengajari mereka dalam kehidupan mereka. Itu saya yang artinya bertanggung jawab. Ketika juga ada jiwa-jiwa yang menang, yang dimenangkan, seperti orang Kedar yang dimenangkan, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau cuman memenangkan kerohaniannya, memenangkan jiwanya sampai mereka ikut Engkau Tuhan. Saya pun mau mendanai mereka dalam keperluan jasmani mereka. Jujur ketika ada anak-anak rohani saya ketemu, mereka panggil mam gitu kan, saya bilang, ya apa kabar, sehat enggak, begini-begini dan semuanya. Dengan spontan, hikmat Tuhan, saya harus memberi untuk mereka. Jadi saya bilang begini, untuk dana, untuk material, maksudnya untuk materi yang untuk pergerakan ini, saya pikir biar Tuhan yang kirim. Saya belajar dari Paulus. Paulus menghidupi jemaatnya itu dari kerja tangan sendiri. Dia sebagai seorang pekerja yang dia dapatkan upahnya dari pekerjaannya, kemudian menghidupi jemaatnya. Beda dengan zaman sekarang. Ya saya percaya ketika ini sudah di dalam pemantauan Tuhan, ketika ini benar-benar
lurus untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengirimkan pertolongan Tuhan di waktu yang tepat. Di waktu dimana kami perlu dan semuanya. Karena memang mereka di lapangan pun mungkin ya, saya cuman suruh mereka pergi. Sedangkan membangun relasi itu adalah benar-benar hal yang mereka harus memperlihatkan kasih. Mereka harus tanda kutip gini ya, mereka pun harus ajak makan mereka, ya kan? Jadi saya pikir, oke, nggak usah dulu nengok-nengok ke kiri ke kanan, itu maksudnya gini, kerjakan aja dulu. Kalau kamu ada apa-apa, nanti hubungi saya dan semuanya. Jadi saya percaya Tuhan pasti akan kirim di saat yang tepat, bukan karena kemauan saya. Jadi saya kerja, saya sama suami saya kerja, dan saya mengongkosi, istilahnya saya mendanai dan semuanya ini masih tanda kutip masih dengan keluarga saya. Jadi belum ada yang namanya donatur dari sini dan semuanya enggak. Saya memang benar-benar sendiri dengan suami saya dulu untuk kegerakan ini. Ada teman-teman lain dan semuanya yang membuat saya senang. Saya mengeluarkan harta untuk ini, pekerjaan ini adalah mereka yang mau ikut serta, yang mau memberikan diri mereka dalam kegerakan ini. Itu sudah cukup membuat saya sukacita damai sejahtera. Yang membuat saya tidak damai sejahtera adalah ketika ada orang Kristen menolak pekerjaan ini. Saya bilang, Tuhan tidak apa-apa. Ada dua kategori, yang mengutus dan juga diutus. Yang mengutus itu sebagai donatur, yang diutus itu sebagai pekerja. Kan Tuhan bilang, siapa bekerja dia akan mendapatkan upahnya. Jadi saya percaya, saya bilang, ketika kamu bekerja benar-benar untuk Tuhan, pengorbanan semuanya itu kamu keluarkan untuk Tuhan, ingat baik, Tuhan akan bayar upahmu. Entah dari mana dan dari mana, itu Tuhan yang akan bayar upahmu. Untuk sejauh ini masih saya sama suami saya, keluarga saya, dan memang setiap minggunya kita ada evaluasi kerja, kita ada ibadah, jadi kita di situ ya ada namanya uang kas, ada namanya uang untuk operasional, gitu aja Pak. Iya, luar biasa. Artinya bahwa seperti yang saya katakan tadi, walaupun memang kita tidak berharap untuk ada sesuatu yang lebih gitu ya, untuk orang boleh menjadi donatur dalam program ini, tapi maksud saya itu bahwa pergerakan ini juga perlu yang namanya dana gitu loh ya, untuk boleh berjalan dengan baik. Dan luar biasa Bu, artinya bahwa tadi itu dikatakan bahwa mereka juga harus diajar seperti diajar oleh Paulus ya, bahwa untuk harus bekerja gitu loh. Ini luar biasa sekali ya, jarang-jarang orang yang melakukan pergerakan misi kerja dulu dan maksudnya kerja sambil melayani gitu loh. Ini boleh saya katakan sedikit lah di zaman-zaman sekarang ada hamba Tuhan yang bisa ya melakukan hal yang sama seperti yang Ibu sudah programkan ini. Tapi ya saya juga mungkin mengalami hal yang sama ya dengan yang Ibu programkan saat ini, karena jujur di tempat kita pelayanan di sini juga memang harus benar-benar perjuangan ya. Kita harus bekerja bagaimana untuk menghidupi keluarga gitu loh. Bukan berarti kita nggak mengharap ada donatur untuk membantu kita, tidak. Tapi paling tidak kita harus benar-benar memulainya dari kita dulu gitu loh. Ya, sejauh mana kita mau tetap bertahan dalam pelayanan. Ya, kalau mungkin saya harus jujur di kesempatan ini saya yang hanya jemaatnya sedikit gitu ya kan, yang setiap minggunya hanya bisa menerima persembahan mungkin sekitar 30 sampai 40 ribu sekali ibadah di hari Minggu, dan itu saya pikir tidak bisa untuk membuat kami boleh bertahan secara finansial ya, secara hitung-hitungan gitu ya. Tapi kita percaya gitu loh, karena kita ini kan sudah memulai pekerjaan ini bukan untuk menampilkan siapa kita gitu kan, tapi karena ini benar-benar fokus hanya untuk menampilkan atau untuk memperkenalkan Yesus bagi banyak orang. Ya Tuhan tidak tuli dong, Tuhan tidak buta gitu ya. Artinya Dia tahu persis apa yang kita lakukan itu untuk pelebaran kerajaan Allah,
maka Tuhan pasti akan mengerti akan hal itu. Tuhan pasti akan Ya, buka jalan. Iya, kalau mungkin sekarang Ibu boleh melihat, ya suatu saat nanti kalau misalnya Ibu ke tempat pelayanan saya, gereja saya udah bagus Bu, ya, dan itu bukan dari uang jemaat, tapi itu cara Tuhan untuk menolong gitu loh. ya, Dan saya percaya juga bahwa program yang sedang Ibu rencanakan ini dan ke depan pasti akan action, pasti akan berjalan gitu ya, maka ini pasti akan berjalan dengan baik, dan ya. pemeliharaan Tuhan akan dinyatakan atas program-program Amin. Ibu yang selama Ya, ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Nah, amin. saudara, bagi yang mendengarkan percakapan saya dengan Ibu Lian ini, walaupun tadi Ibu Lian katakan bahwa mereka bekerja untuk apa namanya, menggerakkan pelayanan ini, tapi kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima kasih dari Tuhan, menerima berkat yang mungkin tidak harus melimpah, gitu loh, tidak harus melimpah, tapi kalau Anda tergerak ya, atau terbeban untuk membantu program pelayanan Ibu Lian ini, silakan dikirimkan donasinya. Ya, nggak usah tanggung-tanggung, maksud saya nggak usah malu-malu untuk apa namanya membantu pelayanan ini, karena pelayanan ini jelas-jelas bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk memperkaya Ibu Lian, tapi Bapak Ibu saudara-saudari sendiri tadi tahu sendiri bagaimana yang Ibu Lian sedang programkan saat ini, dan itu benar-benar untuk melakukan misi penginjilan agar semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Maka pada kesempatan ini saya Pastor Trianto Zamasi mengajak kita semua, siapapun yang mendengarkan percakapan saya dengan Ibu Lian, untuk boleh mengirimkan donasinya di nomor rekening yang ada tertera di bawah ini, ya. Ini sangat bermanfaat sekali, ini sangat berdampak sekali untuk berjalannya program Ibu Lian ini di hari-hari yang akan datang, karena kita merindukan suatu program itu bukan hanya berjalan di tempat, tapi kita merindukan dan kita doakan kiranya setiap program-program anak-anak Tuhan, ya, para pelayan Tuhan, semakin hari itu semakin meningkat ya, semakin berkembang, sehingga kita melihat perkembangan yang luar biasa ya. Dan kita juga doakan kiranya di tahun-tahun yang akan datang benar-benar terjadi lawatan Tuhan dan pemulihan bagi bangsa Indonesia lewat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan, baik yang memang lahir sebagai Kristen dari kecilnya, dan juga sebagai para murtadin yang baru aja menerima Kristus pada umur dewasa mereka ya, dan mereka menggeluti pekerjaan Tuhan dalam pelayanan penginjilan. Mari kita bantu mereka, mari kita topang mereka dengan doa dan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan yang paling tidak saya lupa untuk mau katakan juga bantu dan topang lewat dana ya, karena itu sangat bermanfaat sekali untuk melakukan pelayanan-pelayanan para hamba Tuhan dimanapun mereka melakukan pelayanan penginjilan. Ya, mungkin sekian aja Bu yang boleh saya Ya, sampaikan pada kesempatan ini, atau yang boleh saya tanya-tanya. Tapi kalau misalnya ada hal lain yang mungkin saya belum sempat tanyakan, Ibu juga boleh sampaikan pada kesempatan ini sebelum kita tutup. oke. Nah, Ya, silakan. ya. Saya mau sampaikan pesan saya kepada teman-teman yang sudah menerima Tuhan Yesus pada siang hari ini. Saya mau um, pesankan bahwa sayangi saudaramu, kasihi saudaramu. Jika kau sudah mendapatkan juru selamat, kabarkan kepada mereka bahwa hanya Dia, hanya Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya seluruh umat manusia. Ketika kita sudah merasakan kasih, merasakan damai sejahtera dari Tuhan, Tuhan mau kita diberkati untuk memberkati. Berkat bukan berbicara tentang harta, tetapi apa yang kita rasakan, kita bisa sampai kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Apa yang terjadi di dunia, itu tanda-tanda akhir zaman, di mana kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Apa yang bisa kamu kerjakan? Seperti dalam Matius
dikatakan Tuhan, pergi dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu berarti apa? Jangan diam di tempat. Pergi kerjakan apa yang Tuhan suruh. Kamu pergi melangkah. Abraham itu meninggalkan tempatnya. Semua yang di dalam perjanjian lama, itu Tuhan suruh mereka keluar. Artinya apa? Biar mengenapi firman, pergi dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Jikalau kamu seorang yang percaya, jikalau kamu seorang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka di sini saya mau katakan, berbagilah dengan mereka yang belum merasakan Tuhan. Pergi dan jadikanlah mereka murid Tuhan. Ya. Jikalau kamu tidak bisa melakukan apa yang sebenarnya, seperti apa yang saya lakukan, saya mau mengajak semuanya untuk berbagi bersama melalui karakter. Tunjukkan bahwa Yesus ada dalam dirimu. Kau bawa nama Tuhan, bukan membawa nama keluargamu, bukan membawa nama margamu, tapi kau bawa Tuhan Yesus dalam kehidupanmu sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Genapi firman Tuhan dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan akan tergenapi ketika ada pergerakan. Apapun dalam kehidupanmu itu semuanya tercatat dalam firman Tuhan. Jadi mari semuanya, orang percaya, sayangi saudara-saudaramu yang ada di seberang sana, beritakan Injil, karakter kita paling penting untuk kita nyatakan dalam kehidupan mereka. Biar mereka lihat bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang menyukai soal bunuh-membunuh, kerusuhan dan semuanya. Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan yang menginginkan bumi ini penuh dengan kedamaian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.